Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada rukun Islam yang terakhir. Wa tahujju, dan kamu haji, al-baita, kepada Ka'bah, Baitullah, in istata'a, jika kamu mampu, ilaihi, kepada al-bait, kepadanya, sabilan, perjalanannya. Rukun Islam yang kelima atau bagian kelima dari wajibatuddin, ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, adalah tentang haji. Haji ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan langsung di Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, alan nasi, atas manusia, hajjul baiti, haji ke Ka'bah. Ayat ini dimulai dengan walillah, bagi Allah, manusia wajib pergi ke Ka'bah, haji untuk orang-orang yang mampu. Di ayat ini ada satu makna untuk menolak orang-orang yang membenci Islam, orang-orang orientalis. Itu menyamakan Islam dengan agama yang lain. Orang Islam itu kan sholat menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu batu, ya sama kan, nyembah batu. Sama, apa bedanya sama orang-orang yang nyembah berhala, orang jahiliyah dulu? Podong. Orang Islam sholatnya ya ke Ka'bah, Ka'bah batu. Terus apalagi itu haji, mengeluarkan biaya banyak untuk berkunjung ke Ka'bah, yang mana itu adalah bangunan dari batu. Apa bedanya Islam sama orang-orang yang nyembah berhala? Ini kata mereka, orang-orang orientalis yang pengen mengacaukan iman daripada umat Islam. Karena itu di ayat ini Allah menegaskan bahwasanya haji itu yang menyuruh Allah. Walillah, bagi Allah, yang nyuruh Allah untuk pergi ke Ka'bah, untuk sholat menghadap Ka'bah. Itu kita umat Islam pergi haji ke Ka'bah, ke Mekah, dan sholat menghadap Ka'bah, itu bukan untuk nyembah Ka'bah, tapi itu karena perintah Allah sebagai arah persatuan umat Islam saat nyembah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan. Tuhan itu sempurna, tidak bertempat. Sebab tempat itu ciptaan Allah. Jadi Allah tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tidak. Allah pokoknya ada, sempurna. Di mana? Salah. Pertanyaan di mana itu salah. Karena Allah tidak bertempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti butuh sama makhluknya. Tempat itu makhluk, ciptaan Allah. Nah, karena itu Allah nyuruh kita haji ke Ka'bah, nyuruh kita sholat ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Itu adalah cuman arah ibadah aja. Bukan berarti Allah di situ tidak. Karena kita manusia itu membutuhkan arah, membutuhkan tempat. Disuruh menghadap ke Ka'bah bukan untuk nyembah Ka'bah, tapi untuk memenuhi perintah Allah. Beda kalau orang-orang selain Islam, mereka nyembah patung, patungnya yang dijadikan Tuhan. Kalau ini kita enggak. Kita menghadap Ka'bah bukan nyembah Ka'bah, tapi arah persatuan di dalam ibadah. Sebab manusia itu membutuhkan arah, membutuhkan tempat.
Sama halnya kita hormat kepada negeri atau negara kita Indonesia, itu hormatnya ke satu arah apa? Merah putih kita hormat kalau upacara. Karena merah putih itu simbol daripada bangsa kita. Kalau kita pengen menghormati tumpah darah tanah air, cukup hormat bendera itu sudah cukup, seakan-akan menghormati seluruh tumpah darah tanah air. Begitu juga kita menghadap ke Ka'bah bukan untuk nyembah Ka'bah itu, tapi itu adalah simbol kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham niki? Sama kayak bendera niku. Bendera kain merah sama putih, di toko kain banyak, tapi kalau sudah merah putih dijahit seperti itu, oh ini bukan sembarang kain, ini adalah simbol kebesaran negara. Ya. Karena itu para ulama dari ayat Quran tersebut ittifaq, sepakat bahwasanya tidak ada satupun pendapat yang berbeda. Ittifaq itu sepakat bahwasanya haji itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu seumur hidup sekali minimal, kalau sudah mampu. Kalau pengen 2 kali 3 kali, kalau mampu tidak apa-apa. Cuman menjadi haji yang sunnah, yang wajib cuman sekali. Begitu juga umroh. Umroh itu menurut pendapat madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad adalah juga wajib seumur hidup sekali. Cuman biasanya orang tuh kalau haji sekalian dia umroh juga bisa. Itu mengenai hukumnya. Kemudian haji ini yang perlu diperhatikan itu rukun sama yang wajib. Ada rukun, ada kewajiban haji itu. Kalau yang sunnah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau dua ini yang bahaya, rukun sama kewajiban, ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena itu sekarang itu kalau haji kan sudah ada pembimbingnya. Cuman kita wajib tahu itu yang jadi rukun apa saja, yang jadi kewajiban apa saja. Nah nanti kalau kita haji, kita tulis itu rukun haji, tulis semua. Kemudian kewajiban haji, tulis semua. Nanti kalau kita haji contreng, misalkan tawaf kita sudah contreng. Nah kalau sudah selesai dicontreng semua berarti haji kita betul-betul sah. Kadang sebab orang itu ada orang haji tapi dia meninggalkan salah satu kewajiban atau bahkan rukun ditinggalkan. Hajinya tidak sah tapi dia sudah merasa sah. Saya sementing sudah dari Mekah wis jadi Pak Haji. Loh, itu harus diperhatikan. Nih. Makanya untuk kita kalau haji itu cukup kita ketahui rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Pertama ihram. Nomor 2 wukuf di Arafah. Okay. Nomor 3 tawaf. Nomor 4 sa'i. Nomor 5 cukur, boleh gundul, boleh sebagian, 3 rambut pun boleh, paling sedikit. Kemudian tertib. Ini untuk rukun haji ada 6. Kemudian untuk kewajibannya juga ada 6. Ihram dari mikot 1. Terus melempar jumroh 2. Kemudian mabit menginap di Musdalifah 3. Menginap di Mina di malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13 Idul Hijjah itu nginap di Mina waktunya itu. Terus tawaf wada dan menjauhi segala yang diharamkan. 6 tambah 6 ada 12. Nah 12 ini kalau kita haji kita tulis. Nanti pembimbingnya alhamdulillah, ayo kita sekarang mau wukuf. Oh wukuf, cari wukuf contreng sudah. Nanti kalau selesai haji kita lihat catatan kita sudah dicontreng semua. Oh berarti selesai, hajinya sempurna. Nah, sebab saya pernah diceritai sama orang yang mandu haji. Itu ada orang dijak untuk sa'i atau apa tuh, dia kecapean, tidak mau, saya tak istirahat dulu. Dikira sa'i, tawaf atau wukuf itu dikira kalau mau ya dikerjakan, kalau enggak ya diistirahat di hotel. Dikira seperti itu, padahal itu ada kewajiban, ada rukun. Ada 12 macam itu nanti dicatat.
Nah, dicatat di buku kecil sampean bawa ketika haji kan dibimbing itu. Nah, itu nanti dicontreng-contreng. Kalau 12 sudah ada semua, maka berarti haji kita sempurna. Itu mudahnya gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi ketika haji, ketika napa niku tawaf ngelilingi Ka'bah. Nggih. Tawaf itu kebanyakan dari kaum muslimin sekarang itu mereka berebutan pengen mencium Hajar Aswad, bahkan sampai dorong-dorongan, sampai sikut-sikutan. Nih. Ini kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ini jahal fiddin. Ini ketidaktahuan dalam agama, kebodohan di dalam agama. Loh kok bisa kebodohan gimana? Loh, mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Ndak nyium ndak apa-apa. Dari jauh melambaikan tangan gini cukup. Kalau kita mencium Hajar Aswad, kalau memang bisa maka bagus, sunnah memang. Tapi kalau harus sampai desak-desakan, apalagi sampai sikut-sikutan, dorong-dorongan, maka hukumnya haram. Gak boleh nyakiti sesama umat Islam tuh gak oleh. Malah sekarang tuh ada makelarnya. Sampean bisa menyium Hajar Aswad, wani piro bayar. Ada makelarnya. Saya antar sampai Hajar Aswad, tak jamin bisa nyium. Langsung dia buka jalan, disikuti kabeh. Itu hukumnya haram, hati-hati. Kita malah tidak berakhlak di Masjidil Haram, yang mana itu menjadi masjid paling mulia. Menyakiti umat Islam itu hukumnya haram. Jangankan sampai nyikut, dorong tok sampai dia kaget, itu haram, ganggu. Maka kalau bisa nyium memang alami bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak cukup, lambaikan tangan. Di sebelah kiri kita kan ada garisnya itu bawah ya. Lambaikan tangan cukup. Sunnahnya sama, pahalanya sama dengan yang nyium. Jangan khawatir. Makanya syariatnya Nabi ini luar biasa. Yang bisa nyium, cium. Yang tidak bisa, gampang, cukup lambaikan tangan. Itu pahalanya sama dan tidak kurang seperti orang yang bisa nyium. Ini yang perlu perhatikan. Jangan obsesi pengen nyium Hajar Aswad. Tapi kalau memang alami sampai bisa nyium, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa, sama kok. Lambaian tangan itu hukumnya pahalanya sama dengan yang nyium. Bahkan itu tadi, kalau orang memaksa nyium Hajar Aswad, hukumnya bisa haram karena bisa mengganggu jamaah yang lain. Ini satu tentang itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, balang jumroh Aqobah atau jumroh 3 itu. Ini banyak kejadian korban. Berapa tahun yang lalu saya sering nih terjadi korban. Balang jumroh ini waktunya itu kan sangat longgar sampai hari tasyrik. Jadi mulai Yaumin Nahar itu sampai hari tasyrik. Yang paling utama untuk balang jumrah ini adalah, itu kan ada 2 jumrah nih, jumrah Aqobah. Kemudian setelah itu ada 3 jumrah lagi. Nah itu waktunya kan dari Yaumin Nahar sampai Ayamit Tasyrik. Nah orang itu biasanya mereka berdesakan di waktu yang utama. Jadi untuk mencari keutamaan akhirnya desel-deselan sampai banyak yang meninggal. Ini juga perlu diperhatikan di situ. Terutama pembimbing haji. Ini harus betul-betul bisa cari waktu yang longgar, yang enggak padat jamaah. Kalau sampai terjadi meninggal ini bahaya. Waktunya panjang. Waktunya itu panjang. Ini yang terjadi korban begitu banyak, ini sangat perlu untuk diperhatikan. Korbannya begitu banyak soalnya. Jadi kalau jumroh Aqobah, jumroh Aqobah ini kan yang harus didahulukan sebelum jumroh 3 yang lain. Kalau jumroh Aqobah itu waktunya min muntasofi lailatin nahri ila ghurubi syamsi akhiri ayyamit tasyrik. Jadi mulai pertengahan malam hari Nahr.
tanggal 10 tengah malam itu jam 12 lebih sampai nanti akhir hari yaumit tasyrik. Matahari terbenam di akhir hari tasyrik. Itu waktu balang jumroh. Panjang. Malam 10, tengah malam jam 12 lewat, anggapnya jam 1 ya. Malam 10 nih, besok kan korban itu. Terus 11, 12, 13 maghrib itu akhirnya. Jadi waktunya sangat longgar. Karena itu kalau orang haji tahu ilmunya itu nggak sampai kejadian korban itu. Memang utamanya di waktu siang itu, utama di hari nahar itu, hari tanggal 10 itu banyak-banyaknya orang balang jumroh itu siangnya itu. Padahal besok tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 masih boleh, malam siang boleh, panjang waktunya. Nah, cuman orang-orang pengen cari keutamaan, akhirnya karena sekarang haji itu jutaan orang, tidak muat tempatnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, banyak korban seperti itu. Ya kalau memang tidak disengaja tidak masalah, teman kan eman gitu loh. Kalau tahu ilmunya kan enak. Wong dari tanggal malam 10 sampai tanggal 13 maghrib. Panjang itu. Hampir 4 hari itu. Hampir 4 hari untuk balang jumroh itu. Nah, karena itu ini diantara haji kewajiban haji atau rukun haji yang perlu diperhatikan, terutama itu tadi tawaf, hajar aswad, sama balang jumroh. Nah ini hati-hati, kalau pas pengen cium hajar aswad jangan sampai mendesak orang atau nyikut orang sengaja, jangan. Tapi yang alami kalau pengen bisa nyium, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian tadi itu jangan kita balang jumroh di waktu yang padat orang, karena waktunya begitu panjang. Ini untuk meminimalir terjadinya korban. Jadinya nanti orang yang di luar Islam tambah yang benci itu nanti tambah mereka kayak dibumbui gitu. Haji loh, setiap tahun mati, ada orang mati. Di jumroh itu tiap tahun ada orang mati, misalkan seperti itu. Kan itu tahun berapa kemana itu sampai banyak itu yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu disitulah perlu kesadaran dari semua yang haji, terutama para pembimbing haji, harus pinter di dalam mengarahkan jamaahnya untuk cari waktu yang luang, yang tidak sampai desel-deselan. Kemudian setelah itu, di antara yang dianjurkan di hari tanggal 10 adalah berkorban. Kita masuk bab korban. Baik bagi yang haji kalau dia mampu berkorban, atau yang tidak haji kalau mampu, disunnahkan untuk berkorban di siang hari itu. Nah, korban ini yang perlu diperhatikan, masih berapa menit ini? Masih lama ya. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, kalau segi hukum berkorban, hukum korban itu sudah jelas sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi juga bisa menjadi sunnah kifayah, sama seperti kewajiban. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Hukum korban itu aslinya sunnah muakkadah, setiap orang disunahkan korban. Minimalnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Satu rumah yang korban 1 orang itu sudah cukup. Satu rumah ada 10 orang, yang korban 1 orang, 1 kambing, 1 tok yang korban. Maka ini tuntutan kesunahan dari penghuni rumah itu sudah hilang. Artinya sudah cukup 1 orang itu melakukan korban, cuman yang dapat pahala yang korban itu tok. Ini namanya sunnah kifayah. Sama seperti fardu kifayah, sholat mayit. Yang nyolati 1 orang sudah cukup, sak desa sudah tidak dosa. Cuman yang dapat pahala yang nyolati, yang ikut nyolati. Yang lain tidak dapat pahala. Tapi tuntutannya sudah hilang. Paham ini ya?
Jadi secara umum sunnah muakkadah, setiap orang dari kita kalau mampu per orangnya ngeluarkan korban. Tapi kalau tidak, minimal satu rumah ada satu yang berkorban, itu sunnah kifayah. Kemudian yang ketiga, bisa juga korban itu menjadi wajib. Korban jadi wajib. Contohnya apa? Jika dinadari. Kalau kita nadar, nah itu nanti hukumnya jadi wajib. Nadar niku pripun? Contoh ya. Contoh, ada orang anaknya kuliah atau orang anaknya lagi sakit, diobatkan ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Akhirnya nadar, ya Allah, kalau anak saya lulus atau kalau anak saya ini sembuh, saya besok mau kurban. Nah itu korbannya jadi korban wajib itu nanti. Ya. Apa aja udah. Oke, kalau begini ya Allah saya akan korban, itu hukumnya jadi wajib. Cara basa Jawane niku wong Jawa unen-unen. Nggih. Aku nek ngene-ngene sok aku korban. Nek panenku berhasil aku be korban. Nah itu nanti korbannya hukumnya wajib, enggak sunnah lagi. Nggih. Kemudian apa akibatnya? Yang sunnah sama yang wajib ini apakah beda? Nggih, beda. Kalau korbannya itu korban sunnah, maka yang wajib diberikan kepada fakir miskin itu sebagian daging aja, setengah kilo, sekilo dikasihkan fakir miskin, itu udah sah korbannya. Tapi lebih bagus yang korban ngambil sedikit, sisanya disedekahkan. Itu yang paling afdol. Kalau bicara sah-sahan, yang penting ada daging yang mentah ya, enggak dimasak, wajib berupa mentah, sekilo atau setengah kilo boleh, pokoknya sedikit dikasihkan, betul-betul diterima oleh fakir miskin, maka korban ini sudah sah. Setelah itu dibagi sama diambil dia, diambil tetangganya, dikasihkan yang kaya boleh, korban itu bebas. Yang penting ada sebagian yang kena fakir miskin. Karena itu kalau kita jadi panitia korban, ini yang perlu diperhatikan. Pas kita panitia korban itu nyembelih, sembelihannya sudah mati, sudah nggak bernyawa, itu diambil, langsung ambil satu iris gitu, seiris, sebagian kecil satu iris saja, taruh di wadah khusus. Jadi ada satu hewan mati, sudah disembelih mati, ambil satu iris, taruh di wadah khusus. Nanti ada sembelih lagi, sudah mati, ambil satu iris, taruh di wadah khusus tadi, kumpulkan itu. Setiap hewan yang sudah disembelih dan mati, ambil seiris, taruh di wadah khusus itu. Kemudian wadah khusus ini nanti dibungkus kresek, dibagikan betul-betul ke fakir miskin. Gunanya apa? Gunanya agar hewan semua ini sah, karena ada bagian dagingnya yang sudah kena fakir miskin. Paham gak niki? Niki penting nih. Kalau ada hewan yang tidak ada sedikit pun daging yang kena fakir miskin, maka korbannya tidak sah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kebanyakan itu sembelih langsung nanti dibeteti, jadikan satu, ditumpuk, jadi kresek, baru nanti ada sebagian kresek yang kena fakir miskin. Nah ini bahaya. Bahayanya apa? Khawatir yang di dalam kresek ini cuman dari satu hewan aja, yang lain tidak masuk kreseknya fakir miskin. Nah nanti jadinya tidak sah yang lainnya. Makanya untuk betul-betul biar sah, seluruh hewan itu ambil sedikit-sedikit dulu, masukkan ke tong yang khusus untuk fakir miskin, dan itu nanti disalurkan betul-betul ke fakir miskin biar semuanya sah. Paham gak niki? Niki satu yang perlu diperhatikan. Soalnya kebanyakan yang saya lihat itu tadi korban sudah mati, dikumpulin semua, dibedeti bareng, diiris kecil-kecil, baru diadai kresek. Nah yang masuk kresek ini kan kadang dari satu hewan ini aja. Yang kresek ini yang kena fakir miskin, yang lain kena yang lain, yang bukan miskin, bukan fakir. Akhirnya kan ada kemungkinan nanti hewan yang tidak terkena fakir miskin dagingnya. Nah ini nanti jadinya tidak sah. Ini sangat perlu diperhatikan. Kalau korban sunnah
yang penting ada sebagian daging yang kena betul-betul mengena kepada fakir miskin. Adapun daging yang lain ini boleh dibagi sama siapa saja boleh. Mau kaya, mau tetangga, mau dia yang korban ngambil tidak apa-apa. Yang penting sudah ada sebagian dagingnya diberikan pada fakir miskin. Nah, untuk memastikan caranya seperti itu, dikumpulkan di tong. Nanti kalau tongnya udah cukup, oh ini fakir miskinnya ada, yang penting dikasihkan fakir miskin udah. Boleh ditambahi kalau memang kurang, atau kalau memang kebanyakan ya dikurangi ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ini, soalnya tadi sudah satu potong ya. Kalau kurang ditambahi. Nah, ini khusus diperhatikan, disalurkan betul-betul ke fakir miskin, biar betul-betul korbannya itu sah. Karena wajib sebagian daging harus mengena fakir miskin. Nah, kalau ada korban yang misalkan sama sekali dari tubuhnya itu, tubuh hewannya itu tidak ada kena fakir miskin, gimana? Nanti tidak sah. Dan terus berarti seluruh korbannya tidak diterima. Cuman tidak sahnya itu sebagian aja. Artinya panitia wajib membayar kira-kira daging satu iris atau sekilo itu harganya berapa, kasihkan fakir miskin. Itu kalau memang terjadi. Waduh, ini korbannya tadi belum diambilkan fakir miskin, wes dibagi wong roto, ndak arti sing dikai kaya apa miskin ndak jelas. Maka itu panitia wajib membayar sebagian daging, misalkan harga sekilo, uang sekilo kasihkan fakir miskin untuk niati untuk nambal korban yang dagingnya nggak jelas kena fakir miskin tadi itu. Ini perlu diperhatikan nih. Jadi paling enak, paling hati-hati itu tadi. Setelah hewan mati diambil dulu satu iris, dikumpulkan di wadah khusus. Nah, wadah khusus ini nanti betul-betul disalurkan pada fakir miskin. Kemudian kalau ada orang yang dapat daging korban, kalau dia fakir miskin, daging itu statusnya tamlik. Tamlik itu menjadi milik. Jadi kalau dia fakir miskin dikasih daging korban, itu jadi miliknya. Maksudnya gimana? Boleh, terserah dia, mau dimakan, mau dikasihkan orang, mau dijual boleh, karena sudah jadi milik. Tapi kalau ada korban, hewan korban, kita dapat daging, kita termasuk orang yang mampu, bukan fakir miskin, maka itu statusnya hadiah. Hadiah itu boleh dimakan, boleh diberikan orang, tapi tidak boleh dijual. Haram hukumnya dijual. Karena kalau kita orang mampu, bukan fakir miskin, dapat hewan korban, itu hukumnya hadiah. Tidak boleh dijual, boleh dimakan atau dikasihkan orang. Nek dijual haram hukumnya. Itu bedanya daging yang diterima fakir miskin sama yang bukan fakir miskin. Nah, kita termasuk fakir miskin apa enggak ya? Dilihat sendiri. Pokoknya orang fakir miskin itu intinya orang yang kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan. Sebulan dia butuh semua, hidupnya, anaknya, semuanya, misalkan 2 juta, dia kerjanya cuma 1 juta, 1,5 juta, masih kurang dari target bulanannya. Itu berarti fakir miskin. Nah, orang seperti itu kalau kena korban, dapat hewan korban, maka itu jadi miliknya, boleh dijual. Tapi kalau orang yang penghasilannya di atas kebutuhan, berarti bukan fakir miskin. Kalau dapat hewan korban, daging korban, tidak boleh dijual, hukumnya haram itu. Hukumnya haram karena statusnya hadiah. Ini untuk korban yang sunnah. Akan tetapi kalau korbannya itu korban wajib itu korban yang dinadari tadi itu, maka seluruh bagian dari hewan itu wajib diarahkan dan diberikan kepada fakir miskin saja. Yang korban tidak boleh ngambil, panitia atau yang selain fakir miskin semuanya nggak boleh ngambil hewan itu. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Karena itu panitia kalau pas ada orang mau korban, tanya dulu, sampean ini korban wajib atau korban sunnah? Loh, maksudnya Pak, korban kan memang sunnah. Iya, kalau sunnah itu korban biasa. Nek wajib itu sampean misalnya diunen-unen. Oh, kalau saya begini saya mau korban, anak saya kalau sembuh saya akan korban. Itu wajib, Pak. Oh, saya nih korban nggak ada apa-apa kok, sunnah, saya nggak punya onen-onen apa, nggak nadar apa.
Oh berarti sunnah. Nah, ini dikumpulkan hewannya. Nanti kalau ada orang datang, oh iya Pak, ini saya korban karena anak saya berhasil ini. Saya sudah, kalau anak saya berhasil lulus, saya korban. Ya, ini berarti korban sampean wajib. Nanti dipisah. Korban yang wajib ini harus diberikan khusus kepada fakir miskin. Tidak boleh diambil kalau memang bukan fakir miskin. Kecuali kalau panitianya termasuk fakir miskin, tidak apa-apa ngambil. Tapi kalau dia bukan fakir miskin tidak berhak. Ini bedanya kurban yang sunnah sama yang wajib. Nah perlu diperhatikan dua itu tadi. Satu, kalau ada yang kurban, tanya dia ini kurban wajib apa sunnah. Nah tentunya sampai terangkan itu. Kalau wajib itu sampai karena nadar gini saya akan kurban. Nah itu wajib. Tapi kalau tidak ada apa-apa sampai cuma kurban aja itu sunnah. Nah nanti hewannya dipisahkan. Yang wajib itu khusus akan disalurkan ke fakir miskin. Yang sunnah pun tadi itu harus diambil sebagian dagingnya, ditaruh di wadah, dan itu juga khusus masuk ke fakir miskin biar benar-benar sah. Ini dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi panitia korban. Kemudian untuk hewan yang boleh dijadikan korban itu karena nas di hadis cuman 3 hewan, onta, sapi atau kambing. 3 hewan ini karena tidak ada satupun riwayat dari Nabi dan para sahabatnya berkorban selain 3 ini. Contoh kijang misalnya tidak boleh, harus kambing, sapi atau onta. Di sini ya sapi sama kambing. Kalau kerbau itu ada sebagian ulama yang menyamakan dengan sapi, ada yang membolehkan. Tapi kalau bisa jangan. Soalnya korban ini betul-betul riwayat yang sharih yang jelas itu sapi, onta atau kambing. Kalau bisa jangan kerbau. Walaupun ada yang menyamakan kerbau dengan sapi. Tapi kalau bisa jangan. Kemudian untuk onta itu usia 5 tahun. Usia 5 tahun genap dan ke atas. 5 tahun pas atau ke atas. Ini baru boleh onta yang dijadikan korban. Kalau di Indonesia yang tidak ada onta. Onta ya malah di kebun binatang jadi hewan yang dilindungi. Tapi ya siapa ngerti, enek wong sugih impor onta dari Arab, korban dibawa ke rumahnya dikorban, korban onta, tidak pernah ya di sini, korban onta, tidak ono. Kemudian yang kedua yaitu kalau sapi maka umurnya 2 tahun pas atau ke atas. Ini untuk sapi. Kalau kurang dari 2 tahun maka tidak boleh, tidak sah korbannya. Nah kalau dia tetap korban pakai yang umurnya masih kurang 2 tahun maka korbannya ya tadi itu tidak sah, menjadi sedekah biasa. Menjadi sedekah biasa nanti kalau nggak memenuhi syarat umur hewannya. Kalau untuk kambing kacang juga sama, harus 2 tahun. Kalau untuk kambing gibas, domba bahasa sekarang yang putih itu 1 tahun ke atas. Atau kalau sudah powel 6 bulan powel, giginya ada yang copot sendiri. Tapi kadang-kadang sekarang penjual kambing itu nakal. Oh ini sudah powel Pak, ditutuk untuk itu sengaja diompongkan. Nah, yang penting nakal kayak korban remo ini. Wah stok yang setahun untuk gibas tidak ada, yang 2 tahun untuk kambing kacang kosong. Kadang dia bohong atau kadang itu tadi itu dipowelno, jadi gigi bagian gigi dari hewan itu dirontokkan sengaja biar jadi tanda powel. Jadi kalau sapi 2 tahun, kambing kacang yang kuning itu 2 tahun ke atas, dan untuk kambing yang putih itu 1 tahun ke atas. Kalau unta 5 tahun. Kalau ada hewan yang dikorbankan
umurnya belum mencukupi, nanti tidak sah korbannya, menjadi sedekah biasa. Lu apa beda korban sama sedekah biasa? Ya beda. Orang itu kalau berkorban itu dapat 2 pahala. 1 pahala korban, nomor 2 pahala sedekah, double pahalanya. Tapi kalau orang tidak memenuhi syaratnya, kambing wajib 1,5 tahun atau setahun kurang 1 bulan, alah kira sebulan tok kok dimakfu, tetap disembelih, maka statusnya tidak sah dan jadi sedekah biasa nanti. Paham nih? Harus memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ada timbul pertanyaan juga, misalkan ada orang korban, dia sudah kaya, tiap tahun korban, tiap tahun sudah korban. Untuk tahun ini saya pengen korban, saya niatkan korban ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal atau untuk saudara yang sudah meninggal. Gimana hukumnya? Maka di situ ada 2 hukum. Menurut Imam An-Nawawi tidak boleh, tapi menurut Imam Ar-Rafi'i boleh. Korban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh hukumnya menurut Imam Rafi'i, tapi Imam Nawawi tidak boleh. Nah terus ikut mana? Terserah. Okay. Kalau ikut Imam Rafi'i boleh, ya udah ikut Imam Rafi'i tidak apa-apa. Kenapa? Karena alasannya korban itu min anwa'is sedekah. Korban itu termasuk jenis atau macam dari sedekah. Sedekah kan bisa dengan uang, bisa dengan beras, bisa dengan ini, bisa juga dengan hewan, dengan korban tadi itu. Nah, sedekah yang diniatkan untuk orang yang meninggal, para ulama di situ ada yang membolehkan. Walaupun Imam Nawawi mengatakan tidak boleh, tapi ada yang membolehkan. Karena itu, kalau misalkan ada orang mau korban untuk yang sudah meninggal, nah panitia ngikuti Imam Rafi'i juga tidak apa-apa, diterima aja, karena dia sudah niat baik mengeluarkan hartanya itu. Sudah niat baik. Kalau tidak diterima nanti malah jadi korban. Eman kan, fakir miskin yang bisa bergembira di hari itu, ternyata dia akhirnya tidak jadi korban itu tadi. Ala kulli hal di situ ada 2 pendapat. Boleh dipakai dua-duanya. Yang pengen hati-hati, yang pengen Imam Nawawi boleh, atau yang pengen ikut Imam Rafi'i juga boleh. Kemudian korban itu apalagi ya yang perlu selanjutnya yaitu untuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu kalau laki-laki sunnah disembelih sendiri. Sunnah disembelih sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka boleh diwakilkan. Dan nanti yang nyembelih sunnah membaca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min titik-titik siapa. Jadi kalau misalkan tidak hafal itu ya baca doanya Indonesia pun tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, korban ini dari fulan, namanya siapa, semoga engkau terima ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Cara menyembelihnya gampang, yang penting ada 2 saluran yang di leher itu putus semua. 2 saluran yang di leher itu wajib putus, saluran nafas sama saluran makan minum, kan ada itu di leher manusia juga ada di lehernya itu, saluran makan sama saluran minum. 2 itu wajib putus dengan sempurna. Kalau sampai ada pas nyembelih ada 1 saluran urat yang tidak putus atau sebagian aja tidak sempurna, tidak tel, maka itu hukumnya jadi bangkai, haram dimakan. Bangkai hewan kalau disembelih kan halal, tapi kalau hewan mati sendiri, enten pitik kecepit, itu hukumnya kan bangkai, haram. Atau sapi sakit mati itu haram hukumnya dimakan, bangkai karena nggak disembelih. Tapi kalau disembelih itu halal. Nah, cara nyembelih itu pokoknya wajibnya cuman memotong bagian 2 saluran yang ada di leher itu. Jadi gampang nyembelih niku, Pak. Sebagai bismillah, ya Allah ini korban dari sapa sebutnya pun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya pun hukumnya sunnah.
Yang wajib pokoknya yang nyembelih orang Islam, dan 2 itu apa? Betul-betul terpotong. Dan sunnah lagi dihadapkan ke kiblat. Ya, dibaringkan ke arah kiri kemudian disembelih. Nah, sembelih. Ketika nyembelih, sunnah kakinya ditaruh di punggungnya hewan itu kalau sapi. Kaki satu yang nyembelih sunnah diinjakkan di hewannya itu sambil memotong itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kurban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nisa'i dari Sirril Fatihah.